Halo Sobat Spartan, kembali lagi di Posting, podcast tentang MUPI. Kali ini di Posting 17 dipandu oleh aku, Nurmalasari Drajati, dan partnerku. Aku Ida Wikada Prabayanti. Dengan topik bahasan magang di LBH. Wah, gimana aja nih keseruannya dan kira-kira apa ya yang bakal dikerjain? Pasang telinga, cari tempat yang nyaman, mari kita dengarkan. Oke lah, nah jadi pada posting ke-17 ini kita tuh kedatangan bintang tamu yang super keren banget. Itu nggak lain dan nggak bukan adalah Kak Putri Titian. Halo Kak Putri, mungkin Kakak bisa kenalan dulu nih ke teman-teman posting yang ada di rumah. Bisa kenalan dulu Kak? Oke, halo semuanya. Namaku Putri Titian. Aku di FH angkatan 2018 dan waktu itu juga sempat jadi bendahara organisasi di Sparta waktu kepengurusan tahun 2021 dan sekarang aku masih jadi mahasiswa FH sih. Wih, bener nih, nggak salah ya lah kita ngundang Kak Putri di posting kali ini. Dan Dayu dan Lala denger nih, kakak itu kan pernah magang di LBH. Tapi sebelumnya boleh dijelasin dulu nggak Kak, LBH itu sebenarnya apa sih? Karena Dayu yakin nih, pasti ada aja gitu teman-teman yang masih bingung soal LBH ini. Boleh dijelasin dulu Kak? Oke, jadi LBH itu kan lembaga bantuan hukum ya, dan itu sebenarnya ada banyak gitu di Jogja sendiri. Cuman kalau di tempat aku magang itu adalah di LBH Yogyakarta, di mana dia adalah lembaga bantuan hukum yang ada di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Nah, LBH Jogja sendiri itu tidak hanya bekerja di bawah mandat Undang-Undang Bantuan Hukum, tapi dia juga memperluas tempat kerjanya gitu, tidak hanya bagi masyarakat yang miskin secara ekonomi, tapi di LBH Jogja juga memberikan bantuan hukum buat masyarakat yang miskin secara misalnya informasi atau misalnya secara akses atau secara singkatnya sih LBH Jogja nggak hanya buat masyarakat miskin ekonomi, tapi juga masyarakat korban kasus-kasus struktural dan pelanggaran HAM gitu. Jujur keren banget sih Kak LBH Jogja, prestis banget sih. Ini aku boleh tanya nih Kak, ini boleh kasih tahu nggak sih Kak sebenarnya LBH mana aja sih yang bisa di-apply buat magang tuh? Ada syarat-syarat tertentu atau tips-tips gitu nggak Kak? Oke, kalau misalnya LBH mana aja, itu selain di tempat aku magang di LBH Jogja itu, setauku ada LBH Sembada yang waktu itu juga banyak teman-teman Eva yang pernah ke sana. Kalau setauku sih dua itu ya, teman-teman. Gitu Wow, ya Kak. Keren banget nih. iya keren banget ya Kak. Nah, tadi kan kakak udah sebutin nih LBH itu sebenarnya ada banyak. Nah, kalau kakak sendiri tadi magang di LBH Jogja. Nah, kira-kira untuk magang di LBH itu syaratnya apa aja sih Kak? Apa harus ada semester atas kayak magang di law firm atau semester awal kayak kita semester 1, semester 2 itu udah boleh daftar nggak sih Kak? Oke, kalau syaratnya sendiri sebenarnya em, tinggal apply aja ya. Terus syarat berkasnya itu satu ada motivation letter, terus kedua ada CV, dan ketiga ada surat dari kampus. Cuman kalau persyaratan semester tidak terlalu diperhatikan, yang penting kalian emang punya minat untuk di sana aja sih. Berarti bisa banget nih ya Kak, kalau aku atau Lala atau teman-teman posting yang lain tuh mau ikut daftar juga nih di LBH. Bener nggak Lala? Wih, bener banget nih Kak. Aku mau follow up dong Kak. Kira-kira motivation letternya Kak Putri apa ya? Boleh spill nggak Kak? Oke, aku agak lupa sih karena udah lama banget ya. Waktu itu aku tahun 2021 awal. Cuman seingatku adalah emang pada saat itu kan aku udah pernah magang di beberapa tempat lain gitu. Di mana tempat-tempat itu tuh kayak instansi pemerintah, terus habis itu penegak hukum tapi bukan yang pro bono gitu. Jadi penegak hukum profit. Nah, terus di situ aku menceritakan bahwa aku ingin tahu nih kalau dari sisi pro bono itu seperti apa. Terus habis itu aku juga ingin mengetahui realitas hukum yang dirasakan sama masyarakat yang miskin, termarginalkan, terus masyarakat yang dianggap uh, ya tersingkir lah dari
masyarakat secara keseluruhan, terus juga gimana sih akses bantuan hukum buat orang-orang yang minoritas kayak gitu. Itu sih intinya kayak gitu waktu itu aku menceritakan ke sana. Wih, keren banget sih Kak. Kayaknya motivation creator-nya ini kayaknya boleh nih Kak. Misalkan aku minta spill-spill lagi nih. Oh iya Kak, aku boleh tahu nggak Kak, kira-kira yang dikerjain di LBH tuh ngapain aja sih Kak magangnya? Penasaran banget. Oke, jadi kalau di LBH itu buat anak magang, dia pegang dua fungsi gitu ya. Satu, riset, kedua kampanye. Di riset ini mereka akan mencari informasi gitu ya terkait suatu kasus. Informasinya itu dapat berupa misalnya peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan atau misalnya pendapat-pendapat ahli lewat jurnal gitu-gitu. Nanti mereka harus meriset itu untuk kepentingan kasusnya. Nah, kalau kampanye sendiri itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Kayak misalnya bikin video, buat reels di Instagram, atau misalnya bikin infografis, terus bikin video-video kayak vlog, kayak gitu-gitu sih. Biasanya anak magang dapat tugas yang kayak gitu. Wih, kelihatannya seru banget nih, lah. Magang di LBH, bener nggak? Wih, bener sih kayaknya seru banget. Ada infografis, berarti nggak cuma kemampuan hukum, berarti ada soft skill-nya juga ya nih berarti. Iya, bener banget. Nah, tadi aku dengar nih, Kak Putri nyebutin tentang riset dan kampanye soal kasus-kasus gitu. Nah, kalau Kak Putri sendiri itu selama magang di LBH itu udah ngikutin kasus apa aja ya, Kak? Boleh diceritain sedikit nih ke teman-teman posting. Oke, jadi waktu aku magang itu aku ikut dua kasus ya yang aku intens di sana gitu. Satu kasus tentang Wadas, di sana aku bantuin masalah kampanye. Aku bantuin bikin infografis, terus habis itu merapikan data-data untuk kepentingan kampanye juga di sana. Terus kasus kedua itu aku bantuin soal Pergub nomor 1 tahun 2021 di DIY waktu itu. Jadi Pergub itu baru sah, terus ternyata muatannya itu melanggar hak-hak masyarakat sebagai orang yang punya hak untuk memberikan pendapat di muka umum gitu. Terus aku ikut pengawalan Pergub itu untuk dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia. Terus di sana aku juga bikin video sama pendampingan juga. Oh ya, sama satu lagi yang aku lupa sebutin tadi. Jadi anak magang di LBH Jogja itu juga diberikan kesempatan buat ikut konsultasi ke klien gitu. Jadi kan setiap hari LBH Jogja itu menerima klien-klien gitu ya untuk memberikan konsultasi. Nah, anak magang itu juga mereka boleh untuk ikut di dalam ruang konsultasi itu. Gitu sih. Kayak gitu ya Kak, ternyata. Wih, seru banget nih Kak, bisa misalkan ini kita bisa ikut nih nemenin konsultasi. Ini pasti kita bisa tahu permasalahan secara langsung. Bener nggak sih Kak kayak gitu? Iya, betul banget. Kita benar-benar kayak gimana ya? Kita tuh nggak hanya tahu suatu kasus tuh dari mainstream media atau dari pemberitaan yang udah ada nih, tapi kita benar-benar tahu kasus itu realnya di lapangan tuh kayak apa sih gitu. Oh gitu ya Kak. Ini kalau aku boleh tanya nih Kak, ini alasan Kak Putri itu magang di LBH Jogja tuh apa ya Kak? Boleh kasih tahu nggak Kak? Oke, kalau alasannya sih sebenarnya hampir mirip sama yang aku ceritain di motivation letter tadi ya gitu. Aku emang pingin tahu sih realitas hukum yang sebenarnya tuh seperti apa buat masyarakat-masyarakat yang sulit gitu mengakses karena keterbatasan dia, misalnya karena dia minoritas atau karena dia memang miskin secara ekonomi kayak gitu. Aku emang pingin ngelihat hukum dan bagaimana cara aku mengimplementasikan ilmu yang aku punya di kampus buat masyarakat yang seperti itu gitu. Oh kayak gitu ya Kak. Wih keren banget sih Kak. Wah gimana nih Dai? Kamu ada pertanyaan lagi nggak nih?
Sebenarnya udah semua sih diceritain lengkap banget sama Kak Putri tadi. Mungkin aku mau nanya nih Kak, selama Kak Putri magang di LBH, itu ada nggak satu atau dua hal yang paling berkesan gitu buat Kakak? Kalau ada, boleh diceritain nih ke aku, ke Lala, dan teman-teman posting yang di rumah. Sebenarnya ada beberapa gitu ya. Salah satu yang paling berkesan buat aku tuh adalah jadi ketika aku ikut konsultasi nih, terus habis itu konsultasinya selesai dan si orang yang mau minta konsultasi ini tuh tiba-tiba ngomong kayak makasih ya Mbak, dengan mukanya yang sangat tulus, dengan kayak terima kasih itu dari hati banget nih gitu. Aku tuh benar-benar di situ ngerasa kayak terkesan banget nih, aku yang bukan apa-apa aja sampai diterima kasihin sebegitunya loh ternyata gitu. Terus sama ini sih kayak aku sangat berkesan karena ya itu tadi yang udah aku sebutin bahwa aku tuh benar-benar bisa melihat suatu masalah tuh dari bigger point of view. Selain itu juga aku benar-benar bisa kayak melihat dari sisi yang berbeda nih dari masalah-masalah yang ada, dari kasus-kasus yang ada gitu. Dan itu benar-benar bisa membuka gimana ya, membuka mata hatiku nih bahwa sebenarnya di tempatku tuh di sekitarku itu tuh banyak orang-orang yang butuh bantuan, banyak orang-orang yang ternyata butuh aku loh gitu, butuh aku dan ilmuku nih gitu. Nah dari situlah kayak muncul tuh keinginan buat terus ngebantuin orang-orang yang seperti itu. Wah, keren banget ya, Kak. Jadi selain yang berkesan tuh soal implementasi hukumnya gitu ke real life, itu ada juga hal kecil tadi yang aku highlight soal terima kasih. Jadi sepenting itu ya bilang terima kasih ke orang-orang yang udah berjasa buat kita, dan kitanya juga merasa tersentuh gitu dengan ucapan sekecil itu. Nah, menurut kamu gimana, Dila? Jujur aku berkesan banget sih. Aku bisa bayangin sih gimana kita membantu orang-orang yang benar-benar kesulitan dan tidak paham tentang hukum. Apalagi itu kan hukum yang katanya tajam ke bawah itu dan tumpul ke atas itu kan. Wih, kita benar-benar bisa tahu nih realitanya. Tapi nih Kak, itu kan tadi pengalaman berkesan nih. Nanti boleh tahu nggak Kak, pengalaman yang chaos itu kayak apa? Misal tiba-tiba ada apa, masalah apa gitu nggak Kak? Kalau chaos pas magang kayaknya nggak ada sih ya, cuman waktu itu aku sempat agak culture shock aja sih waktu aku ngawal Pergub 1 2021 itu. Kan aku ikut pengawalan buat pelaporan ke Ombudsman. Nah, pada saat itu tuh aku ikut, terus aku di situ anak magang satu-satunya, terus bareng sama staff LBH gitu. Nah, begitu sampai di sana tuh bener-bener banyak banget wartawan yang datang gitu. Jadi bener-bener di depan kantornya tuh isinya wartawan, terus di tengah tuh staff LBH, terus aku yang kayak di pinggir, terus aku kayak wow, ngeri banget nih wartawannya sampai sebanyak ini loh yang datang buat meliput kasus ini. Ya itu nggak menyeramkan sih, tapi kayak apa ya? Menarik gitu loh buat aku. Aku nggak pernah lihat proses pembuatan berita tuh ternyata seperti ini gitu. Terus konferensi pers di depan kantor ombudsman tuh yang kayak gini loh ternyata kayak gitu. Ih, kayak gitu ya, pasti pasti ngeri banget sih. Nih Kak, kalau boleh tahu nih Kak, bisa kasih tahu nggak sih Kak, itu cara apply-nya tuh gimana sih Kak? Harus ngasihin proposal secara berkelompok Kak, atau bagaimana gitu Kak, di magang di LBH? Kalau kelompoknya sih boleh kelompok, boleh juga individu, cuman kayaknya lebih mudah kalau berkelompok ya. Terus pengajuannya tinggal kirim email aja ke emailnya LBH gitu dengan melampirkan yang tadi aku udah sebutin tuh, ada motivation letter, CV, sama surat izin dari kampus. Itu aja sih. Oh, kayak gitu ya Kak. Wah, aku kira itu kayak bakalan sulit gitu. Ternyata nggak sulit-sulit banget ya Kak. Jadi makin buat tertarik ya, lah buat magang di LBH juga. Bener banget nih Day. Oke, mungkin ini terakhir nih Kak. Aku mau tanya nih, kira-kira boleh kasih closing statement nggak sih Kak? Siapa tahu nih ada teman-teman yang pengen banget magang di LBH, tapi kira-kira masih ragu-ragu nih Kak.
Oke, kalau buat teman-teman yang ragu-ragu, apply aja gitu ya. Eh, yang penting ketika kalian apply, kalian memang sudah berniat atau berkomitmen gitu ya untuk melakukan kerja-kerja di LBH Jogja gitu. Karena selama ini juga dari anak UGM yang apply tuh banyak banget. Kayak setiap bulan tuh pasti ada anak UGM yang magang di LBH gitu. Jadi di-apply aja, nanti mengikuti prosedur penjaringan anak magang yang ada di LBH itu sendiri. Oh ya, sama satu lagi yang aku tadi lupa bilang, kalau di LBH Jogja itu jangka waktu magangnya minimal 2 bulan ya teman-teman. Oke, keren banget nih ya lah. Kayaknya pengalaman-pengalaman yang udah diceritain Kak Putri tentang magang di LBH. Ternyata magang di LBH itu se-worth it itu ya lah. Bener banget nih, worth it banget. Apalagi 2 bulan ya, cukup lama ya. Aku kira cuma sebulan. Iya benar, mungkin bisa banget nih jadi salah satu pilihan buat Dayu atau mungkin Lala dan teman-teman di rumah yang nanti mau magang itu bisa banget LBH dijadiin salah satu pilihannya. Nah tapi nih lah, ternyata nggak kerasa banget kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Putri itu 15 menitan mungkin. Jadi Kak Putri udah nemenin kita bahas-bahas tentang magang di LBH itu kayak gimana, pengalamannya, terus atmosfernya di sana itu bagaimana, suka dukanya. Nah, kayaknya kita harus mengakhiri obrolan kita kali ini sama Kak Putri. Mungkin Kak Putri ada yang mau disampaikan dulu sedikit? Udah, terima kasih ya. Oke, sama-sama ya Kak. Nah, buat teman-teman jangan sedih dulu nih, karena walaupun di posisi 17 ini kita sudah akan berakhir, tapi kita akan ketemu lagi di episode-episode posting selanjutnya, yang pastinya nggak kalah seru dengan posting hari ini. Tetap jaga kesehatan, dan see you!